Halo anak-anak. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum utama hidrostatis. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai tekanan hidrostatis. Jadi, Ibu akan review sedikit mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan, yaitu pH sama dengan ρ kali G kali H, di mana pH itulah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal, kemudian ρ itulah massa jenis, terus satuannya kilogram per meter kubik, G itulah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah kedalaman, satuannya meter. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Jadi, terdapat suatu zat cair yang dituangkan ke dalam satu bejana. Nah, jadi zat cair ini dalam keadaan diam. Bisa kalian lihat di titik A, di titik B, dan titik C. Nah, berdasarkan persamaan hidrostatis, maka kita peroleh bahwa tekanan di titik A, tekanan hidrostatis di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatis di titik B, sama dengan tekanan hidrostatis di titik C. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa semua titik yang terletak pada bidang horizontal di dalam zat cair yang tenang mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Jadi, titik A, titik B, dan titik C ini terletak pada satu bidang horizontal yang sama. Dan permukaan airnya ini atau airnya ini dalam keadaan yang tenang atau diam. Jadi, airnya nggak bergerak. Nah, jika keadaannya sudah seperti itu, maka tekanan hidrostatis titik A, titik B, dan titik C ini nilainya sama. Nah, pernyataan ini disebut dengan hukum utama hidrostatis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, ini adalah sebuah pipa U. Jadi pipa U ini dimasukkan dua jenis zat cair yang berbeda. Jadi zat cair yang pertama yaitu zat cair dengan massa jenis ρ1, dan kemudian dimasukkan lagi zat cair yang kedua dengan massa jenis ρ2. Nah, jadi ketika dimasukkan ke dalam bejana, maksudnya ke dalam pipa U, jadi antara zat cair 1 dan zat cair 2 ini memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis, jadi tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Jadi pHA sama dengan pHB. Nah, untuk pH-nya, jadi ρ, karena di titik A ini massa jenis ρ-nya ρ1, berarti ρ1 kali G dikali H1. H1 ini adalah ketinggian zat cair 1 pada pipa U. Sama dengan di B, ρ2 dikali G dikali H2. Ketinggian zat cair 2 pada pipa U. Nah, karena G-nya sama, bisa kita bagi, sama-sama bagi B, sama-sama dibagi G, hasilnya 1, jadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Jadi untuk pipa U, dengan dua jenis zat cair yang sama, persamaannya yaitu ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Jadi tujuan dari adanya pipa U ini biasanya untuk praktikum. Jadi praktikum untuk menentukan massa jenis suatu zat cair. Misalkan kita ingin tahu massa jenisnya minyak, jadi bisa kita masukkan air dan minyak. Air kan kita sudah tahu massa jenisnya berapa. Kemudian kita misalkan mau menentukan massa jenis minyak, jadi kita bisa masukkan air dan minyak ini ke dalam pipa U. Kemudian kita ukur berapa massa jenisnya. Jadi bisa dilihat nanti pasti ada perbedaan ketinggian antara ketinggian minyak, ketinggian air, dan ketinggian minyaknya. Nah, selanjutnya bagaimana jika tiga jenis zat cair dimasukkan ke dalam suatu pipa U? Nah, jadi sama. Jadi titik A dan titik B ini memiliki tekanan hidrostatis yang sama. pHA sama dengan pHB. Nah, untuk di titik A, jadi ρ1 kali G kali H1 sama dengan, jadi ini ρ1 yang warnanya biru. Nah, di titik B ada ρ2 dikali G dikali H2. H
H2 itu adalah ketinggian zat cair yang kedua. Kemudian H3 ketinggian zat cair 3, dan H1 ini adalah ketinggian zat cair 1. Diukur dari batas ini, garis batasnya. Ini untuk di HB, tekanan hidrostatik di B itu ditambah rho 3 kali G kali H3. Kali sini lagi bisa dibagi semua, jadi rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2 ditambah rho 3 kali H3. Selanjutnya adalah latihan soal. Jadi, sebuah pipa U diisi minyak dan air seperti gambar di atas. Apabila tinggi minyak 16 cm, jadi ketahui H minyaknya 16 cm, massa jenis minyak 800 kg per meter kubik, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Perbedaan ketinggian minyak dan air adalah, jadi kalian cari dulu ketinggian airnya berapa. Jadi dicari dulu H airnya berapa, kemudian nanti cari perbedaan ketinggian minyak dan air. Jadi di sini, tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Oke, silahkan kalian kerjakan.